Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama kami kelompok 2 yang akan menjelaskan materi mengenai regresi linear berganda dengan judul Pengaruh Harga Telur dan Pendapatan Terhadap Permintaan Telur di Kecamatan Majalaya pada bulan Oktober tahun 2022. Berikut nama dan masing-masing jobdesk anggota kelompok 2. Berikut 30 data yang kelompok kami cari dari harga dan pendapatan telur di Majalaya. Berikut adalah hasil tabel dari SPSS. Tabel pertama adalah menunjukkan variabel apa saja yang diproses, mana yang menjadi variabel bebas dan variabel terikat. Tabel kedua menampilkan nilai R yang merupakan simbol dari nilai koefisien korelasi. Nilai korelasinya adalah 0,740. Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa hubungan ketiga variabel penelitian ada di kategori kuat positif. Melalui tabel ini juga diperoleh nilai R-square atau koefisien determinasi yang menunjukkan seberapa bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi variabel bebas dan variabel terikat. Nilai KD yang diperoleh adalah 0,547 yang dapat ditafsirkan bahwa variabel X1 dan X2 memiliki pengaruh kontribusi sebesar 54,7% terhadap variabel Y dan 4,53% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel X1 dan X2. Tabel ketiga digunakan untuk menentukan taraf signifikansi atau linearitas dari regresi dengan ketentuan jika nilai sigma lebih kecil dari 0,05 maka model regresi adalah linear dan berlaku sebaliknya. Diperoleh nilai sigma hasilnya 0,000 yang berarti lebih besar kriteria signifikan 0,05. Dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan, artinya model regresi linear memenuhi kriteria linearitas. Hubungan simultan. Di bawah ini ada hasil dari SPSS yaitu koefisien, modal, konstan yaitu 19,667, harga yaitu negatif 1,969, pendapatan yaitu 2,828. Maka rumusnya yaitu A plus B1 X1 plus B2 X2. Maka Y sama dengan 19,667 dikurang 1,969 X1 ditambah 2,82 X2. Maka disimpulkan berdasarkan hasil output di atas, maka persamaan regresi linear berganda yaitu Y sama dengan 19,667 dikurang 1,969 X1 ditambah 2,828 X2. Hubungan simultan. Di bawah ini ada hasil dari SPSS yaitu model SMARI. R2 0,547 atau 54,7%. Maka disimpulkan jadi harga dan pendapatan mempengaruhi pembelian sebesar 54,7%, sedangkan sisanya sebesar 45,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Hubungan simultan, koefisien korelasi. Di bawah ini ada hasil dari SPSS yaitu model SMARI R yang hasilnya 0,740. R 0,740 kolerasi positif kuat. Maka disimpulkan, jadi kolerasi antara harga dan pendapatan terhadap pembelian merupakan kolerasi positif kuat. Artinya,
Jika harga dan pendapatan naik, maka pembelian telur akan menurun. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Afrizah Abdul Fajri. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hubungan parsial persamaan regresi. Persamaan regresi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu B1, B2, A, B1 dan B2. Koefisien ada konstan, harga telur, dan pendapatan. Untuk B1 kita taruh min 969. Untuk B2 kita taruh 2.282 dari pendapatan. Dan untuk yang A 19.667 dari konstan. Dan untuk B1 kita ganti min 1969, lalu itu harga telur. Dan untuk B2 kita ganti 2.282 jadi pendapatan. Jadi untuk rumusnya Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Lalu kita hitung Y sama dengan 19.667 dikurangi min 1969 untuk X1, dan lalu ditambah 2.828 untuk X2. Kesimpulannya, berdasarkan hasil output di atas, maka persamaan regresi linear berganda yaitu Y sama dengan 19.667 dikurangi min 1969 X1 ditambah 2.828 X2. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang koefisien determinasi. Dari hasil analisis output SPSS yang kami dapat, R-nya adalah 0,547. Rumus R square adalah buka kurung R dikali R, tutup kurung dikali 100. Buka kurung, R-nya adalah 0,740 dikali 0,740 dikali 100%. Hasil yang kami dapat 0,5476 dikali 100% sama dengan 54,76%. Jadi, harga dan pendapatan mempengaruhi pembelian sebesar 57,4%, sedangkan sisanya sebesar 4,53%. Sig 0,06 kurang dari 0,05 dan sig 0,00 kurang dari 0,05. Maka jika sigma kurang dari 0,05, maka ada pengaruh dari X dan Y. Jadi diketahui bahwa harga pendapatan mempengaruhi permintaan sebesar 4,7%, sedangkan sisanya 4,53% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak teliti. Koefisien korelasi X1 terhadap Y. Dari hasil analisis output di atas, R sama dengan minus 0,740 bersifat korelasi negatif kuat. Kesimpulannya, jadi korelasi antara harga dan pendapatan terhadap pembelian merupakan korelasi negatif kuat. Artinya jika harga dan pendapatan naik, maka pembelian Telur akan turun. Yang kedua, koefisien korelasi X2 terhadap Y. Dari hasil analisis output di atas, R sama dengan 0,740 bersifat korelasi positif kuat. Kesimpulan, jadi korelasi antara harga dan pendapatan terhadap pembelian merupakan korelasi positif kuat. Artinya jika harga dan pendapatan naik, maka pembelian kecil ayam pun akan naik. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.